Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian media dan sumber belajar. Yang beranggotakan saya Muhammad Ramli dan Citra Dewi Maring Asyaro. Selanjutnya Nurlaili Rizkyanti. Ya, masuk pada materi. Yang pertama itu pengertian media belajar. Pengertian media belajar itu, kata media itu berasal dari bahasa Latin yang katanya itu medius, terus memiliki arti perantara atau pengantar. Hakikatnya media itu merupakan suatu komponen belajar yang bersifat integral yang harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Menurut ayat tahun 1979, media diartikan sebagai saluran proses transmisi informasi. Dan untuk menurut Nasution, itu media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni penunjang penggunaan metode pengajaran yang diperlukan guru. Dan menurut Azhar Rashid, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa. Jadi dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan media pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media belajar adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu macam-macam media. Yang pertama itu media auditif, yaitu media yang hanya menggunakan suara, yaitu contohnya seperti radio, terus recorder dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu media visual. Media visual itu media yang menampilkan gambar, contohnya seperti foto, lukisan, terus tulisan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya untuk itu media audiovisual. Media audiovisual itu terbagi menjadi dua. Yang pertama media audiovisual diam, yaitu media audiovisual yang hanya menampilkan gambar dan suara. Yang selanjutnya itu yang kedua media audiovisual gerak, yaitu media yang menampilkan gambar, suara serta gerak gambarnya itu. Yang selanjutnya fungsi dan manfaat fungsi media pembelajaran. Yaitu ada terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama fungsi komunikatif, yaitu adanya fungsi komunikatif itu untuk mempermudah pendidik menyampaikan proses belajarnya kepada peserta didik. Yang selanjutnya itu fungsi motivasi. Dengan adanya media itu peserta didik jadi dapat termotivasi untuk kegiatan belajarnya, jadi bertambah semangat. Yang selanjutnya fungsi kebermanaan. Fungsi kebermanaan ini bukan hanya dapat meningkatkan pembahasan informasi, tetapi peserta didik dapat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan menciptakan. Maksudnya itu setelah menganalisis dapat menemukan inovasi baru. Yang selanjutnya itu fungsi individualitas, yaitu media yang dapat untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai kebutuhannya dari masing-masing karakter siswa yang berbeda-beda. Dengan adanya media fungsi individualis ini menjadi peserta didik itu menjadi lebih mudah dalam mencapai kebutuhan yang dibutuhkan untuk peserta didik itu. Ya, untuk materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mbak Nurlaili Rizkyanti. Oke, baik. Selanjutnya ada kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam memilih media pembelajaran. Pertama, ada tujuan. Seorang guru harus tepat memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada efektivitas guru. Seorang guru harus lebih efektif dalam memilih media. Yang ketiga, ada kemampuan guru dan siswa. Guru harus dapat memilih media yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru dan siswanya. Yang keempat ada fleksibilitas. Guru harus memilih media yang paling fleksibel yang bisa digunakan dalam berbagai situasi. Yang kelima ada kesediaan media. Guru harus bisa membuat
dan menciptakan kreativitas dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, ada manfaat dalam memilih media pembelajaran. Guru harus bisa mempertimbangkan manfaat yang didapat dari pengadaan media tersebut. Yang ketujuh, ada kualitas pengadaan media. Guru harus mempertimbangkan kualitas dari media tersebut, karena dari media tersebut yang baik maka dapat memberikan hasil yang baik dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan atau proses belajar mengajar yang tidak sebatas buku dan bahan cetak, akan tetapi memiliki pemahaman yang lebih luas daripada itu. Selanjutnya ada fungsi belajar. Pertama, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual, meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih menetapkan pembelajaran, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas terutama dengan adanya media massa. Yang keenam, memungkinkan belajar seketika. Oke, selanjutnya ada manfaat sumber belajar bagi siswa. Pertama, mempercepat laju belajar, meningkatkan pengetahuan, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, tidak berfokus kepada guru sebagai sumber belajar satu-satunya, memungkinkan belajar secara seketika dan secara individual, dan yang terakhir, memperoleh pengetahuan secara langsung. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Citra Dewi Maharani. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya ada manfaat sumber belajar bagi guru. Yang pertama, membantu guru mengatur waktu secara lebih baik. 2. Menghilangkan kesan kaku dan tradisional dalam pembelajaran. 3. Membantu merencanakan program pembelajaran yang lebih sistematis. 4. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Dan yang terakhir, penyajian informasi dan bahas secara lebih konkret. Selanjutnya ada jenis dan pengelompokan sumber belajar, yaitu ada 7, antara lain pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber pembelajaran dari segi pengembangannya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan, dan sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan. Yang terakhir ada jenis sumber belajar, yaitu buku, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, majalah ilmiah, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.